أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini semakin mendekatkan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memanjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah berikan kepada kita kesehatan dan keimanan, dan Allah senantiasa memberkahi umur dan harta beserta keluarga kita, sehingga kita nanti mengakhiri hayat kita dengan husnul khatimah insyaallah taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keridhaan Allah berikan kepada para sahabat Ahlul Bait beserta siapa saja yang mengikuti beliau sampai hari akhir nanti. Jamaah sekalian, insyaallah mulai pertemuan ini sampai beberapa pertemuan yang akan datang kita akan membahas Kitabul Jami', kitab Al-Jami', kelengkapan babul adab, ya, bab adab dan bab-bab yang seterusnya dari kitab Bulughul Maram, ya. Ini saya rasa penting, ya. Insyaallah nanti di dalam kitab ini kita akan banyak belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan adab maupun yang lainnya. Insyaallah kita tidak akan panjang membahas 1-2 hadisnya. Target kita adalah bagaimana menghatamkan hadis-hadis ini, ya, minimal kita tahu, kemudian ada hukum-hukum yang perlu untuk kita pelajari di dalam kitab ini insyaallah taala. Sebagai muqaddimah saya ambilkan dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Di sini disebutkan bahwasanya al-adab, ya, adab di dalam bahasa Arab itu adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Beliau mengatakan al-isti'malu atau isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Sesuatu yang digunakan, ya, baik yang sifatnya itu perkataan ataupun perbuatan, yang itu adalah sifat-sifat yang terpuji, itulah adab, ya. Dan itulah yang dikatakan oleh yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau benar-benar memiliki akhlak yang sangat-sangat mulia. Dan begitulah sifat, ya, atau ungkapan daripada Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban beliau singkat, kana khuluquhu al-Qur'an. Ya, adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Nah, di dalam hal inilah, ya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, menghimpun beberapa hadis yang berkaitan tentang adab di dalam Kitabul Jami' yang insyaallah pada kesempatan ini kita akan bahas. Yang pertama dari Kitabul Adab atau Babul Adab, di sini beliau mengambilkan kepada kita satu hadis dari Abu Hurairah. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu,
wa idza istansahaka fansahhu wa idza 'atasa fahamidallaha fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Rawahu Muslim. Baik. Ya, kita coba baca bersama-sama dulu ya. Boleh kita latihan dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Silakan. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Idza laqitahu fasallim 'alaihi. Idza laqitahu fasallim 'alaihi. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Wa idza istansahaka fansahhu. Wa idza istansahaka fansahhu. Wa idza 'atasa fahamidallaha fashammithu. Wa idza 'atasa fahamidallaha fashammithu. Ya, pakai shin bukan sin ya. Ya, ada itu keliru. Wa idza marida fa'udhu. Wa idza marida fa'udhu. Wa idza mata fatba'hu. Wa idza mata fatba'hu. Rawahu Muslim. Rawahu Muslim. Baik, silakan dibaca artinya. Sekarang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap sesama muslim ada 6, yaitu bila engkau berjumpa dengannya, ucapkanlah salam. Bila ia memanggilmu, penuhilah. Bila dia meminta nasihat kepadamu, nasihatilah. Bila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, bacalah yarhamukallah. Artinya semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Bila dia sakit, jenguklah. Dan bila dia meninggal dunia, antarkanlah jenazahnya. Riwayat Muslim. Ya, jamaah sekalian, hadis ini menjelaskan bahwasanya an-dinul Islam dinul mahabbah wal mawaddah wal ikha, bahwasanya agama Islam itu adalah agama cinta, agama persaudaraan. Ya. Oleh karena itulah di dalam hadis ini kita akan lihat bagaimana Islam itu betul-betul mengajarkan kepada kita beberapa langkah atau banyak langkah untuk mengikat persaudaraan itu dan mengikat kecintaan sesama muslim. Dan di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita 6 hal yang sangat bagus apabila yang sangat terpuji apabila kita melakukannya. Rasulullah SAW di dalam hadis ini pertama kali mengatakan haqqul muslim 'alal muslim sittun. Haknya seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. Ya. Dalam artian kita memiliki kewajiban kepada muslim yang lain, saudara kita sesama muslim itu memiliki 6 kewajiban ini. Apa itu? Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kita bertemu, maka ucapkan salam. Ya, sebelum kita mengucapkan ungkapan-ungkapan yang lain, maka salamnya umat Islam itu adalah apa? Assalamualaikum. Minimal assalamualaikum. Ya. Kalau tidak dijawab, bagaimana? Yang bersalah, yang berdosa siapa? Yang tidak menjawab. Nah, ini salah satu amalan yang sunnahnya itu lebih baik daripada wajibnya. Nah, kalau ada teka-teki yang sunnahnya lebih baik daripada wajibnya itu apa? Nah, adalah salam. Kalau sholat itu kan wajib itu lebih baik daripada sunnahnya. Tapi kalau salam, yang mendahului itu yang lebih utama. Ya. Hukumnya memberikan salam itu adalah sunnah. Sementara menjawabnya wajib. Mana yang lebih baik?
Salam dulu. Nah, yang utama adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Dan yang mengucapkan salam itu hukumnya sunnah pertama. Yang menjawabnya adalah wajib. Idza laqitahu fasallim alaihi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga, la tadkhulu ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk kepada satu rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian ya meminta izin dan mengucapkan salam. Ya, ini diantaranya. Ya. Dan Rasulullah di dalam hadis yang lain sallallahu alaihi wasallam mengatakan afsus salam. Ya, orang ya hak yang pertama itu adalah mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, ya, ini ringkas saja. Wa idza da'aka fa'ajibhu, dan apabila ya seseorang ya saudaramu mengundangmu, maka apa? Penuhilah. Da'aka ini adalah bisa artinya mengundang, bisa artinya memanggil secara umum. Maka jawablah ya undangan itu. Ya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Ya. Kemudian ya, yang selanjutnya adalah ya pendek insyaallah kalau yang tentang dakwah itu, tentang panggilan itu ya, kalau kita dipanggil ya maka kita menyahut. Kemudian kalau misalkan diundang maka datang. Ya, di antara ini kewajiban ya, termasuk seperti misalkan walimatul urs ya, atau undangan-undangan yang lainnya, itu diwajibkan bagi kita untuk datang selama tidak ada uzur-uzur syar'i. Yang keberapa? Yang ketiga itu kewajiban kita adalah wa idzastanshahaka fansahhu. Apabila seorang saudara kita meminta nasihat kepada kita, maka nasihatilah. Ya, wajib bagi kita untuk menasihatinya. Ya, karena apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Karena sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Maka fa aslihu baina akhawaikum, maka berikanlah atau perbaikilah di antara saudara-saudara kalian. Ya. Bahkan di dalam ayat yang lainnya ya, para nabi itu kan banyak di dalam ayat itu dijelaskan wa ana lakum nasihun amin. Ya. Memberikan nasihat kepada kaum-kaumnya. Sesungguhnya aku memberikan nasihat kepada kalian dan aku adalah orang yang terpercaya. Ini hak ya seseorang yang ada pada diri kita dan kewajiban kita kepada seorang saudara kita yang lainnya. Yang selanjutnya ya, yang keempat adalah wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Apabila ada seseorang yang bersin kemudian mengucapkan apa? Alhamdulillah, maka jawaban kita adalah yarhamukallah. Ya, ini namanya tasmid. Kemudian dibalas lagi oleh orang yang bersin tadi dengan ucapan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Nah, ini apa? Doa. Ya, ketika kita bersin itu kita ucapkan alhamdulillah. Ya. Jadi bukan kita duluan langsung ya Allah. Yang apa? Kalau ada orang bersin bukan orang lain duluan yang harus ya rahmukallah. Oh enggak, kita dulu mestinya. Ya. Jadi kita yang mengucapkan, yang bersin itu yang mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak wajib untuk menjawabnya. Ya. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan Yahudi, ya, kitab orang-orang Yahudi itu ketika bersin itu pura-pura bersin bahkan ya di dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan alhamdulillah dengan harapan apa? Supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah merahmati kalian. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan yarhamukallah, tapi jawabannya adalah yahdikumullah. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kalian.
Jadi di skip itu apa yarhamukallahnya itu, tapi ucapannya adalah yahdikumullah. Ya, jadi seperti itu. Nah ini kewajiban kita terhadap sesama muslim. Jadi jangan kita anggap remeh ya ucapan alhamdulillah itu. Ya. Wa idza marida fa'udhu, apabila ada seseorang yang sakit maka kita fa'udhu, kita jenguk dia. Ya, kita kunjungi dia. Ya. Jadi ini kewajiban kita. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min muslimin ya'udu musliman maridan ghadwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi." Tidak ada seseorang yang menjenguk saudaranya yang sakit pada siang hari kecuali ada 70.000 malaikat. Masyaallah. Sab'una alf, 70.000 malaikat apa? Shalla alaihi, bersolawat kepadanya, mendoakannya. Subhanallah ya. Hatta yumsi, sampai malam hari. Wa in adahu ashiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Kalau seseorang menjenguk saudara muslimnya, sesama muslimnya malam hari ya, ketika dia sakit, maka 70.000 malaikat itu bersolawat juga sampai siang hari. Ya, luar biasa. Kalau hadis ini kita ingat ya terus ya, maka akan sangat mudah kita melangkahkan kaki kita untuk menjenguk saudara-saudara kita yang sakit. Ini bukan hanya sebatas untuk yang sakit, tapi kita sendiri yang mendapatkan kebaikannya. Ya. Ini kata Rasulullah SAW, wa kana lahu kharifun fil jannah. Jadi dia mendapatkan apa? Sesuatu yang baik ya di dalam surga. Ya. Ini tentang kewajiban yang ke-5, dan kewajiban kita yang ke-6 di dalam hadis ini adalah wa idza mata fatba'hu. Apabila seorang muslim meninggal dunia, maka fatba'hu, maka ikutilah jenazahnya. Ya, ini kewajiban kita. Ya. Dan di dalam hadis yang lain dikatakan, man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat. Kalau kita mengiringi jenazah sampai kita menyolatinya, ikut sholat saja, sholat jenazah, mendapatkan 1 qirat. Ya. Kemudian barang siapa yang mengikuti, wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Dan barang siapa yang mengikuti jenazah sampai dimakamkan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Apa itu 1 qirat? Kata Rasulullah SAW ketika ditanya, mislul jabalainil azimaini, seperti 2 gunung yang besar. Ya, seperti gunung Uhud, bahkan lebih besar dari gunung Uhud. Itulah yang namanya 1 qirat. Insyaallah. Ya, ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Baik, itu hadis yang pertama di dalam kitab adab ini. Kemudian hadis yang kedua, ya.